Sekarang kita akan membahas soal nomor 10 dari soal tryout OSN. Dr. Arif adalah seorang peneliti biokimia yang tertarik memahami bagaimana protein melipat dan mencapai bentuknya yang fungsional. Di laboratoriumnya, ia sering mempelajari bagaimana protein berpindah dari keadaan terlipat sebagian sehingga mencapai bentuk akhir yang stabil dan berfungsi. Namun, ia juga tahu bahwa proses ini tidak selalu berjalan dengan sempurna. Dalam beberapa kasus, protein dapat mengambil jalur yang salah, membentuk agregat yang berbahaya yang terkait dengan berbagai penyakit neurodegeneratif, seperti contohnya Alzheimer. Kita lihat di grafiknya ini pada data gambar di sini. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Kita langsung saja ke pernyataan A. Energi yang lebih rendah selalu menunjukkan bahwa protein berada dalam fungsional yang benar. Ini salah karena gambar menunjukkan bahwa amyloid fibrillary memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan native state. Tetapi amyloid fibrillary bukan bentuk fungsional. Energi rendah tidak selalu berarti protein berada di dalam kondisi fungsional. Jadi tidak selalu energi yang rendah itu berarti proteinnya berada di dalam kondisi fungsional. Terkadang juga proteinnya itu tidak berada di kondisi yang fungsional. Jadi energinya itu lebih rendah dibandingkan native state-nya, yaitu amyloid fibrillary. Jadi itu dia bukan bentuk fungsional. Jadi pernyataan A itu salah. Lanjut ke pernyataan B. Partially folded states merupakan titik kritis dalam perjalanan unfolding protein, di mana protein dapat memilih jalur native state atau menuju agregasi yang salah lipat. Ini benar karena di gambar itu menunjukkan bahwa partially folded states dapat bergerak menuju native state atau membentuk amorphous aggregates atau amyloid fibrillary. Ini adalah titik pentingnya dalam prosesi folding. Karena ini itu titik penting juga dalam proses folding. Jadi jawabannya benar. Kita langsung ke pernyataan C. Amyloid fibrillary memiliki energi yang lebih rendah daripada oligomers, menunjukkan bahwa fibrillary lebih stabil secara termodinamika. Kita lihat di gambar itu menunjukkan bahwa amyloid fibrillary berada di lembah energi yang lebih dalam dibandingkan oligomers, di mana hal ini menunjukkan bahwa fibrillary lebih stabil meskipun mereka adalah bentuk yang salah lipat. Jadi jawabannya itu benar karena amyloid fibrillary itu berada di lembah energi yang lebih dalam dibandingkan oligomersnya. Jadi ini benar, dia itu stabil secara termodinamikanya juga, meskipun mereka adalah bentuk yang salah lipat. Lanjut ke pernyataan yang terakhir. Keadaan partially folded lebih beresiko untuk menunjuk agregasi seperti oligomers atau amyloid fibrillary dibandingkan mencapai native state, karena energi yang dibutuhkan untuk mencapai agregasi itu lebih rendah. Ini tuh salah karena partially folded states itu lebih beresiko menuju agregasi karena ketidakstabilan struktur dan kecenderungan untuk membentuk kontak intermolekuler. Bukan hanya karena energi
agregasi itu lebih rendah. Tetapi diagram ini menunjukkan bahwa energi jalur menuju native state itu awalnya lebih rendah. Tetapi karena agregasinya dapat menjadi jebakan yang lebih stabil. Jadi pada akhirnya di pernyataan Dane dia bilang kalau energinya yang dibutuhkan untuk mencapai agregasi itu lebih rendah. Sebenarnya bukan hanya karena energi agregasi itu lebih rendah, tetapi karena jalan untuk ke agregasi itu berisiko karena ketidakstabilan struktur dan kecenderungannya untuk membentuk kontak intermolekuler itu tadi. Jadi jalurnya itu native state-nya itu awalnya rendah.